UMKM and Business Insight. Apa kabar semua sahabat Sonora? Kabarnya sehat ya, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Senyum terus pagi ini, karena kalau tanggal 8 tuh masih tergolong awal bulan, tapi juga ada yang bilang tanggal 8 tuh udah menuju ke tanggal tua. Tapi narasumber-narasumber saya pagi ini, senyumnya pun juga beda sahabat Sonora. Bahkan Haria pun juga dapat nama baru hari ini. Katanya nama Haria itu bisa diidentikan dengan hari-hari tiap hari senyum. Terima kasih nama barunya. Sudah kedengaran tipis-tipis suara narasumber saya pada pagi ini. Seperti biasa ya, Anda di awal pekan pun juga bakal ditemani oleh Business Maximizer Coach. Ada Coach Yudi Chandra. Welcome back Coach Yudi. Halo, halo, halo. Aduh, hari yang ceria nih. Ceria walaupun agak mendung, tapi anggaplah ceria lah ya. Ceria selalu. Yang pentingnya di hati. Yang penting di hati. Coach Yudi apa kabar? Sehat? Baik, sehat dan sangat-sangat excited untuk hari ini bisa sharing ya dengan Betul. salah satu narasumber yang saya kagumin. Betul. Udah lama, dari dulu selalu pakai produknya. Saya pun dari kecil juga nama yang satu ini udah selalu nempel banget. Lemari di rumah gitu kan. Pas nonton TV pun gitu kan langsung kelihatan juga produknya. Meja komputer. Meja komputer. Nah, Iya. itu dia. Di sekolahan juga ketemu produknya lagi. Beliau ini sahabat Sonora, founder dari Olympic Group. Ada Pak Au Bintoro. Pak Au, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Sonora. Sama-sama. Dari Bogor ke Jakarta, perjuangannya luar biasa ya Pak ya. Betul. Macet-macetan Tapi di jalan. kebetulan tadi pagi nggak begitu macet. Ah. 1,5 jam sampai. Sama kayak hadiah dari Pondok Cabe. Tapi Pak Au, selamat datang. Ini yang pertama main ke Sonora ya. Betul. Terima kasih kesempatannya. Dan saya juga terima kasih. Ini satu kehormatan dari Sonora mengundang saya ke sini. Juga Pak Yudi mau menemani saya ngobrol-ngobrol. Ini adalah satu kesempatan yang tentu saya tidak sia-siakan. Luar biasa. Pak, udah sempat nge-gym dulu tadi pagi? Tadi pagi nggak sempat nge-gym karena jam 6 sudah jalan dari rumah. Habis ini kita nge-gym bareng ya Pak ya. Boleh. Anyway sahabat Sonora, topik yang bakal kita bahas di edisi kali ini adalah soal potensi bisnis di tahun 2023. Februari gitu ya, bulan kedua masih masuk banget di awal tahun. Ada yang bilang tahun 2023 agak menyeramkan gitu kan, katanya ada resesi lah. Ada yang bilang 2023 nih kayaknya kalau mau bikin bisnis masih agak deg-degan soalnya masih ada sedikit-sedikit dampak pandemi di tahun 2020 dan juga 2021. Saya ke Pak Au dulu boleh ya, tamu jauh kita pagi hari ini. Pak Au, tahun 2023 kalau melihat potensi bisnis ini seperti apa? Apalagi Pak Au kan sudah memulai Olimpik sejak lama gitu kan. Nah, melihat tahun-tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan tahun 2023, apakah akan sedikit deg-degan atau sama deg-degannya dengan tahun 2020 dan juga 2021 sama 2022? Justru menurut saya ini 2023 ini satu kesempatan ya. Oke. Memang pada tahun 2022 itu sempat anjlok 3,7%. Produk nasional kita untuk ekspor drop 3,7. Dan dia hanya berada di kisaran 3,4 miliar US dollar. Tapi 2 tahun sebelumnya 19 sama 20 itu terjadi lonjakan sebesar 2 digit. Dan saya perkirakan tahun 2023 akan tumbuh sekitar 8,7%. Tinggi itu angkanya. Tinggi ya. Dan itu sudah menembus 4,4 miliar US dollar. Dan berikutnya mungkin nanti yang dia akan lebih dahsyat lagi adalah 2024. Kenapa Pak? Karena furniture ini saya memang sudah 40 tahun lebih di situ. Oke. Jadi saya amati setiap 10 tahun itu ada terjadi satu perubahan. Waktu sebelum tahun 2008 itu jagonya rajanya furniture itu di Eropa. Oke. Nah, setelah masuk ke 90-an ya dia bergeser ke Amerika sama Amerika. Di Amerika nggak lama, tapi setelah itu dia bergeser ke Taiwan di 2020. Dari Eropa ke Asia Timur. Asia Pasifik ya. Oke. Nah, dari Asia Pasifik yang jagonya adalah Taiwan. Terus belakangan geser ke Hong Kong, Malaysia juga ikut. Oke. Jadi sekarang juaranya adalah begitu masuk 2021, itu jagonya Cina. Jadi boleh katakan Cina itu adalah
sudah jadi pengekspor terbesar di dunia, mencapai angka 51 miliar US dollar. Kita cuma 4, sekian dolar ya. Jadi memang sama Cina selisihnya jauh. Tapi ke depan ya ini terjadi satu perubahan bahwa Indonesia juga mulai meroket nih. Sebetulnya di 2022 itu harusnya terjadi lonjakan 2 digit, tapi karena pandemik perang Ukraina sama Rusia dia sempat drop. Nah, tapi di akhir tahun 2023 dia mulai naik lagi. Nah, di sini saya melihat bahwa di 2023, 2024 itu salah-salah nembus 2 digit. Termasuk semua bisnis potensi di Indonesia gitu ya. Di Indonesia justru saya lihat ini bisnis tumpunya cukup bagus. Mulai November sudah kelihatan tuh gelombang growth-nya itu kelihatan. Kuliner, furniture itu semua terjadi lonjakan yang cukup baik. Jadi setelah pandemik ini justru Indonesia ini harus berbangga sudah menjadi jagoan di sekarang. Udah jadi jagoan, potensinya ada, berarti tinggal bagaimana pelaku bisnis melihat peluang dan celahnya. Ya, gitu. tapi kembali lagi semua bagaimana yang ngelolanya. Oke. Ya. Balik lagi ke pengelolaan. Nanti kita juga bakal bahas gitu ya, pengelolaan yang baik dan juga supaya tidak mudah terkecoh gitu kan. Apalagi main bisnis itu kan godaannya agak cukup tinggi gitu kan. Entah dia mau beralih bidang lah atau nggak konsisten. Tapi nanti kita bahas lagi. Saya ke Coach Yudi dulu. Coach Yudi sebagai coach melihat tahun 2023 gitu kan. Potensinya juga apakah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Au atau punya perspektif lain? Kalau saya lihat gini ya, seperti kayak cycle bumi. Heeh. Habis gelap terbitlah terang. Wah. Kita udah zamannya gelap itu udah cukup lama ya, dari tahun 2020. Pandemi dan sekarang ini baru-baru ini kita ya mulai bisa bersyukur lah ya, PPKM udah nggak ada. Kita udah boleh pergi ke mall atau boleh jalan-jalan ke tempat lain. Dan bisnis saya lihat udah cukup mulai bergerak. Banyak sih orang-orang di luar sana yang ngomong, wah tahun 2023 ini bakal tambah mengerikan. Bakal gelap. Bakal gelap ya. Tapi pertanyaan saya satu. Yang di setiap tantangan pasti ada opportunity, pasti ada kesempatan kok. Oke. Pertanyaannya di setiap kegelapan pasti ada cahaya yang kita bisa fokusin. Oke. Pertanyaannya gimana mentalitas kita, gimana caranya kita manage nih, nyari kesempatan itu sendiri. So opportunity, kesempatan pasti ada. Pertanyaannya kita bisa ready nggak untuk ambil peluang itu? Gaul nggak kita dengan orang-orang pintar? Oke. Kebetulan kalau ada salah satu expert yang muncul di Sonora seperti Pak Au ini, dengerin nggak? Nah itu kan pertanyaannya. Justru pada tahun 2021, 2021, pertumbuhan Olimpik ini semua di atas 2 digit. Pada saat orang-orang bilang bisnis lagi susah. Lagi susah. Nah ini kenapa nanti kita cari tahu jawabannya. Justru saya begitu kena pandemi malah lonjakannya naiknya luar biasa. Oke. Ya, sampai ratusan persen naiknya. Begitu juga di 2021 itu juga naiknya cukup bagus. Tapi masuk di akhir agak sedikit melambat. Melambat, at least melambat ya, bukan menurun gitu. Bukan, ya. tapi dia agak bertahan, tidak seperti waktu pandemi. Jadi sebetulnya pandemi ini membawa berkah lah buat Olimpik ya, sehingga pertumbuhannya cukup pesat di tahun 2020, 2021. Nah, tahun 2022 ini juga kelihatannya tidak seperti apa yang orang katakan akan terjadi ini. Sebetulnya enggak juga sih. Ya, Indonesia mah aman-aman aja. Mungkin di Ukraina, di Eropa boleh di sana ada kekhawatiran. Di Indonesia justru Pak Jokowi ini memang orang hebat ya, dengan menteri-menterinya mampu membuat Indonesia ini semakin hebat. Berarti nggak ada alasan untuk bilang no untuk mengawali bisnis di tahun 2023 Betul. ini. Tapi kan tadi Coach Yudi juga sempat menyebutkan bahwa mental itu tuh menjadi kunci yang penting. Mungkin bisa disampaikan juga, mental seperti apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau bikin bisnis? Sebelum nanti kita juga dengarkan Pak Au gitu ya, awal-awal mau membentuk Olimpik itu mentalnya yang diciptakan seperti apa? Kalau dari Coach Yudi, mental seperti apa yang dibutuhkan? Simpelnya sih kalau pembisnis buat saya satu ya. Apa? Adaptasi dan juga problem solver. Sesimpel itu sebetulnya. Ya, dalam arti kata pandemi contohnya, gimana kita adaptasi? Oke. Yang bisa beradaptasi, bisa ngikutin tren, ya akan berhasil. Oke. Dan kemudian problem solver. Setiap bisnis kita nggak ngomong bisnis itu nggak ada masalah. Pasti Bisnis ada itu ya? pasti ada masalah.
Bahkan kalau saya ngomongin tentang bisnis, saya selalu bilang gini, bisnis itu nggak ada yang gampang. Bisnis itu kalau nggak susah, susah banget. Hadiah juga bilangnya malah susah banget, double susah lagi. Dan artinya apa? Pasti ada masalah. Tim kita kayak sama jualan, kayak produksi, kayak apapun itulah, pasti ada masalah. Pertanyaannya gimana sih kita sebagai pembisnis nyari akal untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik? Itu yang penting. Oke. Problem solver dan juga adaptasi. Adaptasi Dua penting kunci banget. Contoh Pak Au, bisnisnya sudah survive 40 tahun. Itu perubahannya pasti banyak banget. Oke. Pasti banyak banget dari awal-awal yang mungkin masih pakai fax kali ya atau mesin ketik kali sampai sekarang dunia sosial media. A lot has changed. Kompetitor juga saya yakin kalau dulu mungkin pioneer pertama. Kemudian udah banyak tuh yang ngikutin. Tadi aja udah disebutin sama Pak Au, udah dari Eropa, Amerika, kemudian juga Taiwan, sekarang China. Itu kan pasti challenge-nya berbeda, tantangannya berbeda. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita nggak bisa nyelesain masalah itu dengan resources yang kita miliki, kelar. Pak Au, perubahan adaptasi itu kan juga banyak dihadapi dari awal terbentuk sampai 40 tahun di tahun 2023 ini. Yang paling berat gitu yang pernah dihadapi oleh Olimpik, Pak Au. Ingat nggak? Ya, yang namanya bisnis jatuh bangun itu sudah biasa. hal Nggak yang ada- hal yang pasti ada malahan Pasti gitu ada. ya. Justru pada saat kita jatuh, disitulah saatnya kita mau bangkit lagi. Akan lebih hebat lagi. Tapi kalau ditanya kapan yang paling susah, sebetulnya mau dibilang susah iya, enggak juga bisa. Karena saya menganggap setiap jatuh itu saya mau bangun lagi nih ya. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada susah. Tapi yang paling berat dirasakan betul-betul jatuh rata di lantai itu pada tahun 2097. Di situ pada saat terjadi krisis ekonomi, waktu itu cukup parah. Sampai ada pergantian presiden, ya kan. Di situ paling berat. Padahal saya itu baru dapat pinjaman dalam bentuk US dollar. Waktu itu dapat pinjaman 20 juta US dollar, kursnya sekitar 800. Hanya nggak sampai sebulan saya pinjam, terjadi krisis ini, akhirnya saya harus melunasi utang dengan nilai 16.000. Ya. Jadi dari 800 ke 16.000. 16.000. Itu aset dijual juga nggak cukup buat lunasi hutang. Oke. Itulah boleh katakan paling dahsyat itu. Tapi di situ juga membawa berkah buat saya. Selalu ada hal positif di balik musibah. Jangan cuma dilihat, aduh kok berat, aduh kok ngedown, aduh kok dapat lagi musibah gitu kan. Karena kata Coach Yudi juga lagi-lagi kita harus jadi problem solvernya gitu Problem kan. solver. Jangan cuma meratapi masalah yang kita hadapi, tapi kita juga harus bisa mencari solusinya apa. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, kita break dulu. Dan Arya pun juga masih bersama Business Maximizer Coach, ada Coach Yudi dan juga founder Olympic Group, ada Pak Au Bintoro. Tadi udah sempet disinggung di sesi sebelumnya. Mental itu menjadi salah satu kunci, nggak salah satu kunci sih, yang terpenting bagi Coach Yudi gitu ya. Penting banget. Yang paling penting itu tuh harus benar-benar dibangun gitu kan, mental menjadi seorang yang mau berubah, beradaptasi dan juga menjadi problem solvernya tadi. Termasuk juga Pak Au pada saat mengalami masa-masa yang down, masa-masa yang susah dalam mengembangkan bisnisnya dan juga menjalankan bisnisnya pun juga mempunyai cara sendiri untuk mencari jalan keluarnya. Boleh diceritain gak sih Pak Au di tahun 98 yang tadi dolarnya baru dapat dolar gitu kan di angka 800 rupiah, kemudian boom gitu krisis ekonomi, dolarnya di angka 16.000 sampai menjual beberapa asetnya untuk melunasi utang, bahkan tadi disebutkan ngejual aset berapapun juga nggak ketutup ini. Pak, kalau saya udahlah nggak usah dilanjutin lagi lah, itu kalau saya. Pak Au beda ceritanya. Pada 97 krisis datang, saya lihat wah ini berat sudah. Maka saya panggil salah satu direktur keuangan saya, namanya Pak Edi Gunawan. Saya serahkan bisnis saya kepada dia. Kamu terusin. Saya lari ke lapangan golf. Tiap hari saya main main golf. Ya sampai disitulah. Sampai sekarang bahkan itu golf menjadi salah satu olahraga pilihan saya. Pelarian dari stres bentar gitu ya. Saya masuk ke situ 2 tahun, balik lagi perusahaan sudah sehat. 2 tahun? 2 tahun. Oke. Bagaimana ceritanya 2 tahun bisa sehat? Karena dia orang keuangan, ya pasti lebih pandai lah daripada saya yang memang bukan bidang keuangan.
dia negosiasi dengan bank, akhirnya mendapat head cut yang cukup lumayan dari bank, hanya jual aset sedikit saja sudah bisa selesai masalahnya. Dan mendapat cicilan cukup panjang dari bank, sehingga dalam 2 tahun dia selesai. Padahal tadi Pak Au membayangkannya ngejual aset berapapun ini nggak akan ketutup Nggak gitu ya. ketutup, tapi karena dia orang keuangan, banyak kena orang bank, ya kan negosiasi, akhirnya dapat head cut, urusan selesai. Di tahun 2000 akhirnya mulai membaik berarti. 97, 98, 99, 2000. 2009 sudah mulai membaik. Ah, oke. Nah 2009, 2010 saya balik lagi ke kantor, mulai kerja lagi. Oke. Itu salah satu yang paling berat yang dihadapi oleh Olimpik. Menurut saya sih nggak, justru di situ saya tambah sehat main golf terus. Cuman tambah hitam aja. Mungkin kalau nggak ada itu agak nggak olahraga gitu Nggak ya main Pak golf. ya. Karena itu kan buang waktu kalau main golf. Lama sekali, dari jam 6 pagi bisa jam 2 baru selesai. Bahkan sering saya main dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Wah. Kita terbang ke tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 kemudian boom datang ke Indonesia. Semua orang yang berada di bidang bisnis nggak pernah membayangkan bahwa efeknya akan sebesar itu. Karena pada situ tuh orang-orang bilang, pandemi paling cuma 3 bulan aja. Pada situ kan cukup agak tenang gitu kan. Maret, April, Mei, mungkin Mei sudah kembali membaik lagi. Ternyata berkepanjangan. Apa yang dirasakan Olimpik pada saat pandemi datang? Pada saat itu di akhir tahun 2020 pandemi 2020 ya, ya betul. Bisnis online sebetulnya Olimpik sudah ada, cuma 3 tahun sebelumnya sudah ada, cuman ya tidak tumbuh, ya kecil sekali lah, hanya urusannya 100 juta, 200 juta omsetnya. Nah begitu pandemik datang, malah bisnisnya yang booming, ya bisnis online-nya booming sampai naiknya ribuan persen. Oke. Nah, sampai sekarang online bisnisnya malah menjadi satu, bisnis online-nya malah menjadi satu pilihan bisnis utama. Di samping ada lah untuk ekspor juga ada, pasar lokal juga ada, tapi justru yang bagus ini justru online bisnisnya. Online-nya. Dari online itu kebantu menjadi semakin naik. Betul, karena orang diam di pandemik nggak berani keluar, di rumah betulin rumah, ganti furniture, mau beli ke toko nggak berani pergi, akhirnya dia buka handphone, dia beli melalui online, sehingga saya lebih siap duluan, maka disitulah kesempatan itu saya bisa manfaatkan kesempatan ini. Maka ada baiknya kita selalu siap untuk menanti peluang datang Menanti peluang datang, kemudian kita bisa langsung ngambil secepatnya. secepatnya. Tapi sayangnya, apalagi orang yang mengambil atau mengawali bisnis dari nol gitu ya, entah dari coba-coba atau apa, itu untuk menuju ke sana susah. Nah, Coach Yudi, kemudian gimana sih yang perlu dilakukan gitu ya, bisa mengambil kesempatan secepatnya, walaupun dia tuh juga di awal itu bingung, ambil enggak ya, nanti kalau ngambil apakah dia juga akan profit, atau kalau ngambil malah jadi buntung gitu kan, itu kan selalu muncul di awal orang ketika mau mulai. Gimana Coach? Kalau buat saya sih gini ya, kalau dalam segala sesuatu ngambil keputusan itu gampang. Oke. Yang susah. Apapun juga keputusan yang kita ambil, Heeh. ya udah dijalanin, dibuat benar. Kita nggak tahu masa depan akan apa yang terjadi. Dalam arti kata, sebagai contoh banyak orang yang nanya sama saya, Coach saya pengen bikin bisnis nih, bagus apa enggak? Oke. Pertanyaan simpel, Oh iya. pertanyaan saya kalau nggak dikerjain, Nggak mana bagus. tahu, ya kan? Kalau Anda nggak ngerjain, mana tahu, online. Kerjain bagus apa tidak? Kalau Anda nggak kerjain, mana tahu. Ya dikerjain dulu, dipilih dulu pilihannya, kemudian setelah Anda memilih pilihan tersebut, ya make sure bahwa pilihan Anda itu berhasil. Ya kerja keras pada pilihan itu. Bukan salah apa benar pilihannya, tetapi gimana cara membuat pilihan Anda benar. Berarti jangan separuh-separuh gitu ya. Hidup mana bisa sih separuh-separuh. Iya sih. Iya. Separuh-separuh setengah mateng jadinya. Dan hal kedua, jangan takut. Oke. Banyak orang gini, takut itu normal ya, itu manusiawi. Banyak orang takut, diem, Oke. nggak ngapa-ngapain. Itu salahnya. Ketika kita takut, contoh ada pandemi nih, kita harus bergerak malahan. Saya pandemi, ya manusiawi, takut lah. Klien saya unlock, bahkan dari 100 jadi 0 contohnya. Benar-benar zero, no income at all ketika pas saat pandemi. Tim masih ada, mau diapain? Ada pilihan, saya takut,
diem, kemudian setiap bulan harus bayar salary, ya kan? Yang itu cukup gede juga yang Dari dibutuhkan tabungan. duitnya. Iya. Kelar dong, Iya, setuju nggak? betul. Tapi pilihan kedua adalah dari ketakutan tersebut, ya kita adaptasi, cari akal dan terus bergerak. Karena kalau kita diem, kita makin takut loh. Tapi ketika kita bergerak, kita akan menghasilkan sesuatu. Kita lebih enjoy lah, lebih bisa menghasilkan lebih produktif. Tapi nggak bisa kalau kita hanya diam dalam ketakutan. Freeze, bahaya banget. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita cuma ngebayangin ketakutannya doang gitu kan tanpa ngejalanin. Jadi kayak ya udah stuck, yang ada dipenuhi ketakutan gitu. Ya. Dan fokusnya sama ketakutan, bukan sama kesuksesan. Tapi ngomong-ngomong soal ketakutan, Pak Au 40 tahun itu mengalami ketakutan juga ada nggak sih Pak? Atau ya udah gas aja terus? Saya kebetulan orangnya tidak pernah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di hari esok atau tahun depan bagaimana. Kebetulan saya punya karakter seperti itu. Dan dengan demikian saya hidup tuh boleh katakan tenang, terus happy, terus jadi adalah kalau soal takut-takut sekali-sekali misalnya pergi takut ini dompet hilang atau apa itu sih wajar lah. Iya, Tapi kalau takut di dalam bidang bisnis saya nggak pernah. Bahkan pada saat jatuh susah pun masih percaya oh besok bisa lebih baik kok. Optimis ya. Optimis. Jadi memang kita jadi orang harus optimis. Nggak boleh takut, harus optimis, pokoknya dicoba dulu aja. Dicoba Karena kalau kata dulu. Pak Judi, nge-freeze itu tuh malah menjadi ketakutan yang lebih menyeramkan daripada kita ketika menghadapi gitu ya. Banyak ya yang stuck pada saat cuma nge-freeze gitu. Banyak. Tambahan tentang optimis, mungkin optimis tapi realistis ya. Oke, optimisnya jangan yang terlalu muluk-muluk. Jangan halu, jangan optimis bahwa oke, bisnis akan jadi lebih baik tapi nggak ngapa-ngapain, terus nggak belajar, terus nggak, ya itu bukan optimis, itu mimpi. Mimpi, Iya. bener, mimpi tapi melek gitu kan. Nanti kita bakal bahas lagi di sesi berikutnya sahabat Sonora. Yang jelas ketika kita mau mengawali bisnis itu kita pokoknya nggak boleh ragu gitu kan, nggak boleh kemudian stuck gitu-gitu aja. Pun kalau optimis harus yang realistis, kemudian kita langkahnya cuma 10-20 tapi harapannya bisa sampai 100% gitu kan, itu juga nggak realistis. Nah, yang paling susah itu kemudian mempertahankan. Mungkin kalau orang udah mulai gitu kan, udah mulai oh udah bisa sukses nih, penghasilannya oke, sudah paling nggak sudah untung gitu kan, kemudian mempertahankannya itu kan membutuhkan upaya yang luar biasa. Apalagi kata orang-orang gitu tuh mempertahankan lebih susah daripada memulai. Nah, nanti kita juga bakal simak tipsnya dari Pak Au gitu kan, 40 tahun bertahan, apa aja yang dilakukan, kemudian bagaimana mengelola karyawannya, mengelola bisnisnya, dan juga nanti Coach Yudi juga boleh sharing apa sih yang biasanya bikin orang itu tuh nggak bertahan dalam bisnis, entah karena dianya gitu ya, si ownernya gitu, atau mengelolanya juga nggak benar. Nanti kita bahas lagi di sesi berikut. 3 UMKM and Business Insight bersama Coach Yudi dan juga pastinya masih bersama Pau Bintoro yang dari tadi sudah banyak menceritakan pengalamannya 40 tahun mendirikan Olympic Group, termasuk juga jatuh bangunnya, dan juga tadi Coach Yudi pun juga sempat cerita gitu ya bahwa sebetulnya bangun bisnis itu tuh kalau diniati asalkan nggak asal stuck gitu tuh mudah gitu ya sebetulnya. Bikin bisnis itu mudah. Bikin- Oh, buat saya bikin bisnis itu kalau nggak susah, susah banget. Oke. Ya, Oke, saya balik berarti. Kalau nggak susah, susah banget. harus disiplin. Mindsetnya kalau kita bikin mudah gitu tetap nggak semudah itu berarti ya? Kenyataannya buat saya itu segala sesuatu yang kita mau sukses, kita harus disiplin, lakukan itu setiap hari, Hmm. dan itu menantang. Disiplin. Dan kita juga harus terus beradaptasi. Oke. Pak Au, 40 tahun untuk mempertahankan Olimpik. Kuncinya dua itu tadi aja, disiplin, beradaptasi, kemudian tadi seperti diceritakan juga kita harus bisa menjadi problem solvernya juga, atau ada yang lain juga untuk bertahan selama 40 tahun? Kalau menurut saya hampir sama, cuman yang penting itu adalah kita harus punya visi yang betul-betul tajam Oke. dan juga dibarengin dengan misi yang baik ya untuk mencapai visi yang kita tentukan. Setelah itu harus fokus untuk mencapai tujuan dengan strategi-strategi yang memang sudah kita persiapkan sehingga setiap tahun mampu mencapai target-target yang kita inginkan. Jadi kembali lagi, apalagi buat UKM ya, ada baiknya pada saat mau mulai sebuah bisnis, carilah mentor yang baik untuk konsultasi, minta masukan,
dan masuklah ke bisnis yang memang menjadi passionnya. Ya, jangan memasuki satu bisnis baru yang kita nggak kenal. Ya, Oke. pasti nanti ke jentor sana, jentor sini. Akhirnya kepalanya bonyok. Jadi yang paling bagus adalah mulailah sebuah bisnis yang menjadi passion. Oke. Cari cari apa? Cari code dibarengin dengan mimpi yang jauh ke depan. Mulailah melangkah selangkah demi satu langkah untuk mencapai tujuan. Berarti dulu sebelum bikin Olimpik, Pak Au passionnya itu sama kayu-kayu gitu ya, Pak ya? Saya sebetulnya waktu itu mulai dengan sebuah kejadian yang tidak sengaja malah ya. Gimana? Pada saat itu saya melihat ada sebuah kejadian, maksudnya ada sebuah mobil membawa furniture yang terbuat dari kayu jati tentunya. Waktu itu belum ada particle board atau MDF, lewat di depan tempat saya kerja. Saya melihat bahwa mobil itu sekian besar, waktu itu mobilnya L300 Mitsubishi, hanya membawa sebuah lemari dan meja. Saya sempat mengamati, wah ini barang mahal nih, terbuat dari kayu jati, dan juga ini mana bisa dikirim ke sana jauh-jauh. Padahal negara kita ini dari kepulauan. Dan dari situ muncul sebuah ide, ini kalau bisa dibikin knockdown, maka ini akan menjadi satu peluang. Nah, mulailah di situ saya mencoba untuk eksperimen, melakukan development. Akhirnya saya menemukan sebuah sistem furniture dengan sistem knockdown. Oke. Nah, mulailah saya berproduksi dengan bahan baku yang ada seadanya, waktu itu particle board. Nah, kemudian mulailah naik Olimpik di situ. Oh, dari nggak. Berarti kalau Pak Dari itu nggak melakukan perjalanan mungkin nggak tahu gitu Ya ya. betul. Olimpiknya ada sampai sekarang atau enggak. Ya. Nah, Kok Judi, dengan cerita kejadian tadi gitu berarti sebetulnya kita itu tuh bisa melihat peluang dari apa yang muncul di pikiran kita gitu kan. Tapi terkadang orang itu juga nggak kebayang mau bisnis apa ya, mau fashion saingannya udah banyak. Kuliner seneng sih sama kuliner, tapi kan kuliner mau bikin sesuatu yang berbeda itu juga nggak gampang gitu. Gimana orang yang mau mulai bisnis itu kemudian bisa at least punya insight untuk menemukan apa yang pengen dia bikin. Jadi dari cerita Pak Au tadi juga kan, Mm-mm. dimulai dari mana? Dari problem. Mhm. Problemnya adalah furniturnya gede-gede tuh. Oke. Ya kan, berat. Kemudian untuk transport juga tadi harus satu mobil hanya untuk satu furniture. Hmm. Jadi kalau Anda pengen buat bisnis, lihat dulu dari problem di sekeliling Anda. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu berarti. Problemnya apa sih? Contoh macet. Heeh. Kalau kita bisa ciptakan sesuatu di mana itu lebih gampang untuk mengatasi macet, Heeh. jadi mobil terbang laku. Contohnya gitu ya. Oh, iya. Kemudian kalau oke, bicara tentang macet juga problem ya. Dimana orang-orang suka mau makan cepet-cepet gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa ada yang namanya drive-thru kan, Ya. sehingga lebih cepat karena nyari parkir susah dan juga macet. Lihat dari problem sekeliling Anda deh. Ya, saya kenapa jadi coach? Karena banyak orang mau jadi pembisnis nggak tahu caranya. Itu masalahnya. Itu salah satu tantangannya. Oke. Ya, so start with the problem. Mulai dari problem. Karena itu saya cerita dari tadi bahwa jadi pembisnis harus jadi problem solver. Bukan hanya ngatasin masalah orang lain. Tahu kan Olimpik ya, kita udah tahu bahwa ya menyediakan furniture yang murah meriah dan enak gitu loh, quality. Gimana itu kan sebetulnya dulu merupakan suatu masalah besar. Ya, start with the problem deh. Kemudian Anda kembangin ide-ide untuk membuat bisnis Anda berkembang gitu. Problem solver yang berkualitas. Ya, ya. Ya beberapa juga pembisnis juga buat banyak problem solver yang juga nggak berkualitas. Contoh untuk hiburan yang lucu-lucu tuh orang kan mau ketawa. Oke. Diselesaikan dengan hal-hal yang lucu-lucu di sosial media. Nah, nggak berkualitas sih, tapi ya bisa Problem membuat, solver sih at bisa least membuat gitu orang ya. ketawa dan happy. Ini konyol nih tapi lucu. Bisa. Wow, 40 bertahan dari tahun 83. Yang dihadapi apa aja, Pak? Termasuk itu kan yang namanya karyawan ada banyak, mengelola keuangan, walaupun tadi ada timnya pun, pasti saya yakin Pak Au juga sempat ada kepikiran, aduh ini mau gimana lagi untuk berikutnya gitu kan. Seperti apa Pak, dari 83 sampai tahun 2023 ini?
Memang problem tuh banyak ya. Seperti Pak Yudi bilang, start dari problem. Jadi artinya kalau ada problem itu adalah satu peluang kan, Oke. kita bisa mulai. Nah, maka setiap peluang yang muncul itu disitulah akan ada rezeki yang bisa kita ambil. Tapi kalau Olimpik menghadapi perjalanan 40 tahun itu lebih melihat bahwa kontribusi karyawan lah yang paling banyak, yang semuanya bareng untuk membesarkan perusahaan Olimpik. Dan yang harus diciptakan adalah perusahaan dibikin sedemikian rupa menjadi sebuah perusahaan kekeluargaan. Sehingga mereka mempunyai rasa memiliki loyalitas yang baik, produktivitas yang baik. Jadi menurut saya ya semuanya kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memanage orang yang ada di perusahaan kita. Jadi itu adalah semuanya sumber daya ya, yang harus kita manfaatkan, harus kita bina menjadi semuanya menjadi motor penggerak untuk memajukan perusahaan. Oke, karena kalau semuanya itu berasaskan keluarga akan punya rasa memiliki. Betul. Jadi gimana caranya? Yuk kita semuanya maju bareng-bareng gitu kan. Tapi untuk membuat suasana kekeluargaan itu kan pasti menggunakan hati juga gitu. Olimpik menciptakannya gimana, Pak? Dari Pak Au mungkin. Ya, karena kebetulan gaya kepemimpinan saya ada gaya Kekeluargaan. kekeluargaan. Jadi ya semua karyawan dianggap seperti teman, seperti anak sendiri, terkadang seperti itu. Jadi terjadi satu keakraban. Memang ada juga sih kadang-kadang satu dua yang ngerunjak jadi malah jadi nggak benar, itu kasuistis lah. Tapi pada umumnya ya namanya manusia, kita baikin ya kan baik kok pada Ah, umumnya. berarti jangan kemudian digeneralisasi, oh ada satu dua yang melunjak terus semua jadi semuanya melunjak gitu. Enggak Betul, ya. betul. Itu hanya kasus beberapa aja, kemudian yang lain tetap dianggap sebagai keluarga juga. Banyak yang seperti itu, ada satu dua orang begitu, maka dia banting setir. Gaya kepemimpinannya berubah. Padahal itu kan kasuistis. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Adalah satu dua biji ya maklum lah. Oke, Coach Yudi, selain pemimpin membuat perusahaannya itu menjadi kekeluargaan, pemimpin yang baik gitu ya, atau pemilik bisnis yang baik supaya bisnisnya bertahan, apalagi kalau udah punya karyawan, karakter seperti apa yang harus dimiliki? Yang pasti jangan jadi pemimpin yang bingung. Oke. Iya. Karena paling bingung itu kalau ngikutin orang bingung. Dan pemimpin yang bingung akan membuat tim itu kebingungan, nggak kemana-mana, kacau deh. Mentok. Kacau, Oke, kacau, oke, kacau, oke. mentok. Apalagi, Pemimpinnya bingung, apalagi kita karyawannya yang ngikutin gitu ya, kan? apalagi pemimpin yang nanya melulu. Dalam arti, kita mau ngapain nih? Menurut kamu apa? Menurut kamu bagaimana? Pemimpin harus bisa berpikir secara strategik dan tahu arahnya mau kemana. Kan pemimpin kan ibaratnya dia seperti supir ya. Oke, Dia mesti nentuin nih, kita mau kemana? Umpamanya contoh di Jakarta, kita mau kemana nih arahnya? Lewatnya mana? Bisnis kita. Iya. Iya. Nah, kalau dia aja nggak tahu arahnya mau kemana, repot. Penumpangnya apalagi balik lagi ke Jakarta. Atau muter-muter. Asal jangan sampai ke laut aja. Berarti dia harus jadi pemimpin yang nggak boleh bingung. Betul. Yang Karena itu tahu tadi Pak arah. Au kan cerita, Iya, butuh ada visi. visi. Visi itu kan bisnis mau kemana nih? Heeh. Dan kemudian butuh ada misi. Iya, Gimana caranya untuk ke sono? oke. Kita mau ke Bandung contohnya, kan banyak cara. Kita bisa, saya bisa naik bus, naik kereta api, ya, atau bisa juga nebeng. Pertanyaannya gimana caranya? Oke. Nah itu adalah misi. Ya tergantung, misi kita kan tergantung skill dari bisnis kita juga, ya kan? Beberapa ya harus jalan kaki, ya jalan kaki. Tapi gimana, nggak ada apa-apa. Sesi terakhir UMKM and Business Insight masih bersama Coach Yudi dan juga Pak Au di edisi 8 Februari 2023 di sesi terakhir. Ini para pelaku UMKM yang tadi udah denger ceritanya Pak Au, dapat insight dari Coach Yudi. Pasti kemudian harapannya gitu ya mulai tergerak gitu kan. Oh, sebetulnya kunci-kuncinya tuh dimulai dari diri sendiri, kemudian bisa diinfluence ke bawahannya. Saya ke Coach Yudi dulu.
Coach Yudi, di tahun 2023 kan potensi yang tadi disinggung itu sebetulnya ada gitu ya. Enggak seterpuruk yang dibilang sama orang-orang gitu kan. Ada yang bilang, wah 2023 resesi, wah gelap mau mulai bisnis susah gitu. Tapi kalau dilihat sebetulnya ada peluang-peluang yang bisa dijadikan sebagai celah untuk membuat bisnis. Pelaku UMKM harus tahu ini gitu kan untuk menciptakan bisnisnya. Tapi untuk memulainya itu kan tadi seperti dibilang susah atau susah banget gitu kan. Tapi ketika ada peluang pasti juga ada jalan keluarnya. Pasti, pasti. Jalan apa aja yang perlu dicermati supaya at least di tahun 2023 ini potensi yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya juga tadi udah cerita ya, kalau lagi ada tantangan, lagi gelap, ya fokus sama cahaya. Fokus sama cahaya. Iya dong, lagi gelap, jangan fokus sama kegelapan. Fokus Oke. cari cahaya. Itu penting banget. Itu penting banget. Ya, dan untuk bisa berfokus kepada cahaya tersebut ya kita ya harus tenang. Jangan panik. Fokus pada cahaya. Lihat sekeliling Anda, ngobrol dengan orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang positif. Fokus pada positivitas, bukan negativitas. Orang ketakutan diajakin ngobrol. Ya salah. Sama saya juga sering dengar tuh banyak teman-teman yang ibaratnya yang single-single tapi minta advice tentang bagaimana cari pacar main single, ya salah gitu. Iya kan, kalau pengen pengen berfokus pada bisnis peluang, ya ngobrol sama pembisnis-pembisnis sukses. Kalau nggak dapat akses ya minimal dengerin podcast saya, Radio Ah, Sonora, bisa. atau ikutin IG-nya Pak U gitu kan Oke. sebetulnya. Cari insight dari luar yang udah sukses-sukses. Iya dong. Oke. Dan sekarang available di mana-mana. Kenapa enggak gitu? Ya. Jadi buat saya nggak ada alasan. Tergantung cara pandang kita kemana. Apa sih yang kita mau gitu? Kita mau mem- membuat diri kita percaya bahwa nggak ada peluang, atau kita mau meyakinkan diri kita bahwa di depan masih banyak jalan. Itu yang perlu kita tekanin deh. Itu perlu kita tekanin. Karena saya selalu percaya bahwa entrepreneur is a problem solver. Ada problem, senyum. Bukan Ada kemudian masalah, malah ikutan mundur. ada masalah, disenyumin aja. Tapi dijalani. Jangan cuma dibayangin. Dibayangin percuma, mimpi buruk. Gitu. Pak Au mau menambahkan Pak Au, kalau dari kacamata Pak Au seperti apa? Tahun 2023 ini apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM supaya bisa kayak yang Coach Yudi bilang menemukan cahaya di kegelapan? Ya, di samping kita menemukan cahaya untuk mencari solusi, jangan lupa juga ya, kita harus betul-betul fokus pada apa yang kita kerjakan, jangan bercabang ke sana ke sini, dan setiap saat kita harus melakukan development, pembaruan. Ya, di sini kuncinya adalah untuk sukses itu satu hal yang penting adalah kreativitas kita harus dibangun. Harus banyak belajar lagi, apalagi sekarang di media begini ya, untuk belajar, untuk melihat Google itu gampang sekali. Mau apa-apa tinggal buka Google, tanya udah tahu. Jawabannya Ya. keluar semua. Jawabannya keluar semua. Ini Mbak Google ini memang luar biasa. Mantap. Tapi kita jangan gatek, jangan ketinggalan zaman. Karena dunia ke depan ada dunia digital, ya UMKM mulailah rajin-rajin belajar digital, khususnya main-main dengan HP, jangan ketinggalan. Jadi HP dipakainya buat kegiatan yang positif ya. Betul. Jangan selalu mulus soal gosip terus gitu kan. Jangan nonton film Korea aja terus. Tapi yang jelas optimis ya Pak ya untuk potensi bisnis di tahun 2023 ini. Sangat optimis ya. Jadi saya lihat bahwa paling tidak khususnya di mebel ya. Di mebel ini saya di furniture ini saya lihat bahwa tahun 2023 ini paling tidak pertumbuhan itu akan terjadi di angka 2 digit. Baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Ya, sangat menjanjikan. Di samping kuliner juga sangat menjanjikan. Bisnis online juga menjanjikan, tinggal bagaimana kita melakukan tindakan dan strategi yang pasti akan hasilnya baik. Oke. Coach Yudi terakhir pesan dong buat para pelaku UMKM untuk melihat potensi bisnis tahun 2023 yang ada cahayanya ini. Tingkatin diri, terus belajar, never give up ya. Dan ya tentunya jangan lupa dengerin UMKM
and Business Insight Sonora. Termasuk potensi Coach Judi jalan terus ya Coach ya. Pasti dong. Insight masuk terus ya pasti ya. Pasti harus. Dan dikarenakan saya merasa bahwa kita kalau mau sukses ya kita harus develop diri sendiri. Gak ada cara lain. Ya kita yang bisa bantu diri kita. Gak usah ngarep orang lain lah. Gak usah ngarepin pemerintah, gak usah ngarepin apapun juga. Yang paling bisa kita harapin itu diri kita sendiri. Karena kita in control of ourselves. Itu yang terpenting. Belajar dan juga mendevelop. Pak Au sampai sekarang pun juga masih terus belajar ya Pak ya. Betul. Selama kita masih hidup, belajar itu jangan pernah berhenti. Betul. Selalu kita cari yang baru. Baru kita bisa berkembang dan tumbuh pesat. Di usia sekarang aja masih kepikiran skripsi dan PR ya Pak ya. Betul, saya masih tiap Sabtu harus ke kampus untuk belajar. Malam mesti bikin PR, itu aja. Saya nih harus ke kampus juga ini. Harus kita OTW kampus habis ini Coach Judi. Anyway Coach Judi dan juga Pak Au, suatu kehormatan, terima kasih sudah mampir ke Sonora. Kapan-kapan nanti saya gantian yang main ke pabriknya Pak Au ya Pak ya. Boleh. Terima kasih sudah mampir juga. Dan demikian tadi sahabat Sonora perbincangan di UMKM and Business Insight edisi kali ini. Mudah-mudahan insight-nya bermanfaat untuk Anda, terutama buat para pelaku UMKM maupun buat sahabat Sonora yang sudah mulai lidik-lidik di bidang UMKM. Nanti ketemu lagi minggu depan di sesi yang sama. Kami pamitan dulu, tetap bersama